Kembali ke informasi sebelum terkait dengan Rektor Universitas Pancasila berinisial ETH yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kampus. Laporan itu kemudian dibuat oleh kedua korban ETH yakni RZ dan juga D. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kasus ini, dugaan pelecehan yang kemudian dilakukan oleh seorang Rektor Universitas Pancasila, sudah ada Stefani Wijaya di Polda Metro Jaya yang siap dengan laporannya. Selamat siang, Stefani. Bisa diceritakan kembali bagaimana kemudian kasus ini bisa terungkap, Stefani? Selamat siang, Didis dan juga pemirsa BTV. Memang saat ini Polda Metro Jaya tengah menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Rektor Universitas Pancasila. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari mengatakan saat ini kasus tersebut tengah diselidiki oleh Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan sementara itu kuasa hukum korban Amanda mengatakan bahwa tidak hanya satu korban saja yang diduga dilecehkan oleh Rektor Universitas Pancasila. Ada dua korban yaitu RZ dan juga DF. RZ yang saat itu menjabat sebagai Kabag Humas dan Ventura Universitas Pancasila, sementara DF sebagai karyawan honorer melaporkan ke Bareskrim Polri. Dan memang Didis dan juga pemirsa BTV, kejadian pelecehan seksual ini kejadiannya tidak rentan waktunya tidak cukup jauh, yaitu berawal dari DF pada Desember 2022 lalu, sedangkan RZ pada Februari 2023 lalu. Dan memang keduanya baru melaporkan kasus ini pada 2024. Didis. Oke, Anda sampaikan bahwa sebelumnya ini dua korban yang kemudian jadi korban pelecehan seksual adalah orang yang memang bekerja di universitas. Lantas dari mana kemudian informasi ini terungkap, kasus ini bisa terungkap terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Rektor Universitas Pancasila, Stefani? Baik, Didis, memang hingga sejauh ini awal mula kasus ini terungkap, kami masih mencari tahu informasinya, akan tetapi memang hal tersebut berdasarkan dengan laporan dari kedua korban ini. Bahkan hingga saat ini laporan tersebut yang tengah ditangani oleh Polda Metro Jaya, berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari mengatakan bahwa pihaknya sudah mulai memeriksa daripada saksi-saksi terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual ini. Dan pada Senin 26 Februari 2024 besok, pihak Polda Metro Jaya akan memanggil Rektor Universitas Pancasila untuk dimintai keterangan. Didis. Ya, Stefani, apakah Anda mendapatkan informasi terkait dengan kasus ini? Bagaimana kemudian sikap kampus atas kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh rektornya? Apakah ada rencana untuk penonaktifan begitu terhadap pelaku? Baik, memang hingga saat ini pihak dari kampus itu sendiri sudah menanggapi adanya kasus dugaan pelecehan seksual ini. Berdasarkan keterangan dari Humas Universitas Pancasila, Putri Langka mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu proses yang memang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dan memang hingga saat ini prosesnya masih berjalan dan pihaknya juga tidak ingin mendahului proses hukum yang memang tengah berjalan. Dan selain itu juga pihak Universitas Pancasila juga berpegang pada prinsip praduga tak bersalah, dan terkait dengan pencopotan Rektor Universitas Pancasila itu sendiri, untuk saat ini pihaknya akan melakukan rapat pleno terlebih dahulu untuk membahas kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh rektor itu sendiri, dan juga nantinya dalam rapat pleno tersebut akan didiskusikan bahwa posisi rektor ini apakah akan dicopot atau bagaimana. Didis. Oke, terima kasih atas informasi juga laporannya jurnalis BTV Stefani Wijaya, dan selamat bertugas kembali.